Masa yang tidak mendengar, gitu ya. Gimana cara? Lainan bandanga tuh, Ainda jauh mau diajar Quran. tidak bisa aja doa. Iya. Iko nya tak mendengar, apa aja kau mendengar penyuluhan awak kok. Iya. Ya itulah sampai ke telinga Ustaz. Oh ya. Sudah tu tambah ke pertuni. Tambah lecik lagi. Aku nak tu netral lagi. Lagi dicari Quran tu nak salah je. Apalagi ini yang tidak melihat sama sekali. Iya. Oh, tak kerajo Quran. Kan gitu. Itu bahasa-bahasa anu ya. Iya. Dalam masa lalu masuk autis gitu ya. Oh, dia masuk autis. Autis lah kan? Iya. Apa nih yang autis lo lah? Iko lah kerajo Ustaz kok gitu ya. Iya. Jadi bahasa-bahasa seperti itu saya kumpulkan ini jadi pupuk. Iya. Cara ngajarkan Braille ini kepada anak muridnya seperti apa? Kita ada namanya Iqra Braille. Oke. Ya, Iqra. Jadi ini contoh ada murid 2 nih sini. Oke. Jadi sebelum ke Al-Qur'an ada namanya Iqra, dipelajari Iqra dulu. Sama seperti biasa ya. Ya, diraba dulu Iqra-nya seperti apa, dikenalkan huruf hijaiyah dulu kan. Misalnya alif, ba, ta, sa, titiknya seperti apa, dihafal gitu kan. Dihafal titiknya. Alif sampai ya itu. Kalau sudah mampu mereka alif sampai ya, baru dikasih tahu kalau baris fathah ini titiknya, baris kasroh, baris domah, ini titiknya. Sudah tahu mereka baris, baru dikenakan yang lain, mana tanda tasdid, tanda sukun, tanda tamarbutoh dan lain-lain sebagainya gitu kan. Tapi pernah enggak orang biasa yang kayak kita belajar sama ini? Tidak tertutup kemungkinan bisa orang biasa. Jadi Al-Quran Braille ini tidak hanya orang yang tidak bisa melihat saja, orang biasa bisa. Mau belajar ya? Iya. Kalau sahabat-sahabat gimana dukung nih? Kan maaf ini kayak gini Ustaz. Josia Ustaz sekelompok Ustaz Mezi deh lawak nang kekerajo kan kadang rasa dibedakan. Alhamdulillah enggak ada model itu Ustaz. Alhamdulillah tidak seperti itu. Anak Ian ini memang luar biasa persahabatannya. Adapun yang seperti itu tugas kita memberi pencerahan kepada mereka. Memang sejak dulu bakar Ustaz nih. Memang pantas dinobatkan jadi guru. Ya kita tidak bisa menafikan orang yang berpikiran seperti kita kan nggak bisa semuanya kan. Ada yang sifat-sifat seperti itu kan. Iya. Tapi ya tugas kita memberi pencerahan kepada mereka. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfahmi Adi kembali hadir di layar kaca sahabat. Tentunya kita mendatangkan sang inspirator yang akan memberikan inspirasi, informasi dan edukasi buat kita bersama. Kembali kita sapa guru kita Ustaz Rusman Edi MAG Ustaz ya kan? SAGMH MPD. Kembali nih Ustaz, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik Ustaz ya. Alhamdulillah. Kenapa kita ini? Karena ini kenapa tidak tamu pertama yang kita undang? Karena ini antara guru dan murid. Nah, Mezi Ramadan Putra. Ya, siap Ustaz. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan ya Ustaz Mezi. Ahlan bik. Masya Allah. Ustaz Mezi ini merupakan salah satu dari anggota Fortuny ya Ustaz ya? Iya Ustaz. Dan gelar beliau ini adalah SPDI. Tidak pakai I. Oh, tidak pakai I ya. Beliau ini lulusan Universitas Muhammad Jamil Jambe. Syekh Jamil Jambe. Kota Bukit Tinggi. IAIN ya. Kalau dulu zaman saya itu masih IAIN. Masih IAIN ya? IAIN. Oh, masih IAIN. Sekarang UIN. Ini kayak satu alumni. Iya. Jadi sehari-hari beliau merupakan seorang guru TPQ. For TPQ dari disabilitas. Ya, disabilitas. Yang pertama di Kota Bukit Tinggi untuk saat ini. Untuk saat ini. Jadi kita berhadapan dengan kalau saya sedang berhadapan dengan sang guru-guru nih. Masya Allah. Kita bincang dulu dengan ini tamu kita nih Ustaz. Boleh. Izin Mezi, saya panggil Mezi aja. Saudara Mezi aja lah supaya lebih ini ya. Ustadz Mezi lah, kayaknya Ustadz nih. Nggak cocok Mezi aja. Ustadz Mezi itu izin Ustadz Mezi, kalau penglihatan itu memang semenjak baru lahir atau bagaimana nih Ustadz?
Cerita sedikit Ustaz. Jadi ketika saya lahir itu alhamdulillah normal. Kemudian di saat umur 40 hari itu terkena step yang panas tinggi itu Ustaz. Iya, betul. Nah, kemudian itu ketika itu karena orang tua belum tahu saat itu ya, karena mungkin ya saya kebetulan anak pertama juga ya. Oh, dari berapa bersaudara Dari nih? 4 bersaudara. 4 bersaudara, Ya. oke. Jadi mungkin ya tidak langsung diobati, tidak langsung cepat ditangani oleh orang tua, dibiarkan begitu aja gitu kan. Kemudian sembuh. Kemudian kena lagi step yang kedua sekitar umur 1 tahun lebih lah. Lalu ya dikasih obat-obat apa aja, obat biasa aja gitu kan namanya. Mungkin di saat itu orang tua berpikir ya karena mungkin ya anak-anak rentan sama penyakit ya, maklum aja lah, mungkin itu anggapan orang tua dulu ya. Iya. Apa zaman-zaman orang tua tuh biasa obat-obat kampung dulu ya? Iya. Nggak langsung dibawa ke medis. Ya. Ketika umur usia 7 tahun itu dibawalah ke dokter. Kemudian dokter menganjurkan dibawa ke dokter spesialis mata karena diagnosanya ketika itu matanya nggak bisa ngelihat, kurang bisa melihat kan gitu. Kaget orang tua di saat itu kan. Pas dibawa ke dokter spesialis mata, ini apa gejalanya dulu ya, cerita lo orang tua gitu. Sempat kejang-kejang apa. Oh itu namanya step itu kata dokter kan. Kok nggak cepat diobati ya? Yang nggak tahu itu juga orang tua ketika itu kan. Nggak tahu gitu kan. Ini mata anaknya ini katarak katanya kan. Kalau katarak itu kan yang hitam itu kan tertutup lemak itu ya. Iya Ustaz, yang hitam itu tertutup lemak. Jadi fokus yang hitam itu nggak fokus, dia kadang-kadang lari-lari dia kan. Tertutup lemak berwarna putih. Nah ketika itu dokter bertanya kan, kok nggak cepat, ini udah kategori udah terlambat penanganan, ini harusnya pas baru kena itu langsung dibawa kan gitu. Nah jalan satu-satunya operasi kan gitu. Operasi, maka orang tua nggak ada biaya di saat itu kan, maka dikumpulkanlah donasi. Ketika itu kan orang tua merantau dulu ya di di Bandung, Jawa Barat. Oh jadi waktu peristiwa itu di Bandung? Di Jawa Barat, di kawasan Puncak dulu, di Puncak Cipanas nama daerah kecil. Oh iya Cipanas ya. Cipanas ya. Kumpulkan donasi dulu kan, ada Persatuan Perantau Minang itu kan. Setelah dikumpulkan donasi umur 8 tahun, baru dioperasi. Nah operasi itu pun nggak sempurna, mungkin kata dokter terlambat tadi, entah di zaman itu alat-alat belum canggih itu, nggak tahu juga kita ya. Jadi kata dokter ya inilah hasilnya gitu. Ya alhamdulillah ada kemajuan dari sebelum operasi, tapi cuma nggak 100% gitu kan. Nah kemudian lensa mata ini udah lensa tanam, lensa mata saya ini hilon. Ya. Nah jadi dipakai kacamata pun nggak ada yang cocok ke kacamatanya itu saat. Gitu. Jadi rasanya terang nggak pakai kacamata itu mengganggu gitu. Iya, jadi memang ada lensa ditanam ke bola mata itu ya. Iya. Jadi di antara bola mata itu ditempel lensanya. Lensa tanam ya. Tapi ngerasa nggak sekarang tuh ada terasa kayak gitu? Nggak ada perubahan, istilahnya nggak lebih nggak kurang gitu. Enggak, maksudnya bahwa ada benda ditanam itu terasa nggak sama? Enggak. Nggak gitu kerasa, ya? nggak kerasa. Oh jadi memang benar-benar ke dalam bola mata ditanam? Iya Sat. Ini menarik nih. Kalau seandainya waktu di operasi itu Ustadz Mezi masih ingat bagaimana peristiwanya? Enggak begitu ingat masalahnya ingat ya, waktu kecil ya. Ketika itu kan di bius kan. Oh iya ya. Nah maksudnya berarti dia bius total nih ya. Iya, bius total. Berarti waktu kecil ini masih waktu kecil gimana? Berarti masa-masa kecil masih main sama anak-anak biasa atau gimana? Masih main, karena orang tua alhamdulillah di saat itu tidak membeda-bedakan gitu kan. Walaupun anak ini punya kekurangan ya, karena teman-teman saya malahan anak-anak normal gitu. Oh gitu. Cuma di saat itu tuh ya sering kejedot lah, sering apalah gitu kan. Artinya bermain. Teman-teman belum berpikir di saat itu bahwa Mezi adalah Ustadz Mezi di saat itu Mezi kecil lah. Mezi kecil di saat itu belum masih dianggap normal sama teman-teman biasa?
Teman-teman udah tahu saya nggak bisa melihat, tapi cuma karena orang tua memberi pengertian, jadi nggak dibedakan, jadi main-main gitu kan. Main apa ya waktu karena kecil? banyak itu kan, kalau generasi saya kan termasuk generasi milenial ya Ustaz ya. Kalau generasi milenial itu kan main kelereng, main apa, masa-masa indah. Gambar-gambar ya masih ada ya. Karet ya. Karet, kelereng, potok lele. Ada tuh di rantau potok lele. Ada. Yang main kayu yang jongkel-jongkel itu. Ada Ustaz. Ya kalau anak-anak zaman sekarang ya SD udah pegang HP gitu kan. Kalau saya kan enggak, alhamdulillah lah enggak seperti itu dulu kan. Jadi masa-masa kecil itu masa-masa bahagia lah gitu. Masa bahagia ya. Mandi-mandi di sungai enggak ada di sana ya? Ada Ustaz. Ada juga. Di Cipanas itu kan airnya panas. Enggak semua Ustaz. Tapi Cipanas itu dingin ya kan? Puncak itu dingin kan? Kawasan puncak dingin. Dingin. Ya wisata-wisata orang Jakarta gitu. Namanya Cipanas ya, tapi airnya dingin. Yang wisata memenuhi air panasnya ada. Ustaz. Ada ya. Ada beberapa titik. Iya. Cipanas, Cimahi, siapa lagi? Banyak tuh Ustaz. Cianjur. Cianjur, Ciliwung dah. Ciliwung. Iya. Berarti di TPQ-nya di sini Ustaz ya. Sebelum ini kita coba masuk kepada suhu nih Ustaz Mezi. Sebentar kita tahan dulu. Berarti hubungan ini dengan TPQ ini Ustaz, ini juga di bawah naungan Menteri Agama atau izinnya gimana nih TPQ ini Ustaz? Izinnya dari Kementerian Agama. Oh, jadi memang sudah ada berizin terdaftar di Kementerian Agama nih. Makanya TPQ ini terdaftar, dapat izin, ada nomor statistiknya. Ya, jadi dipotong dulu ya. Jadi cerita ke. Wah, ini menarik nih. Jadi ketika 2017 dulu ya. 2017 itu kan saya masih kuliah. Ya. Nah, kebetulan Pertuni Bu Nang, ketika itu Bu Salnita atau akrab dipanggil Bu Nang, itu ketua Pertuni kami yang cabang di Bukit Tinggi. Oke. Di saat itu. Ya. Mempunyai gagasan lah bagaimana kalau kita bentuk istilahnya kegiatan mengaji di saat itu belum apa-apa lagi itu Ustaz, belum terdaftar, belum apa, masih nol gitu. Nah, ada punya gagasan gitu, jadi rapat ketika itu di organisasi. Jadi, organisasi Pertuni ya? Ya, Pertuni. Persatuan Tunanetra Indonesia. Nah, yang bercabang di Bukit Tinggi. Nah, itu. Jadi di saat rapat ketika itu, kami kan ada rapat triwulan namanya kan. Ibu ketua ini juga Tunanetra juga. Tunanetra juga. Oke. Ya. Jadi rapat triwulan, kami rapat sekali 3 bulan ya. Jadi dalam rapat itu tercetus ide. Nah, setelah itu disepakatilah, lalu dicarilah siapa tenaga pengajarnya. Kebetulan saat itu saya masih kuliah semester 5 Ustaz. 2017 itu. 2017 ya. Semester 5 bulan Oktober itu. Dimintalah saya jadi pengajar. Waktu itu gurunya masih 2 Ustaz. Saya satu, Bu Salnita itu satu. Saya gitu. dengan ibu ketua itu. Ya masih nol, tempat belum ada. Ketika itu terpaksa rumah kontrakan beliau menjadi sukarela untuk dijadikan tempat TPQ ya? Ya, TPQ. Ketika itu belum ada namanya Ustaz, TPQ itu. Iya. Tempat mengaji aja lagi. Iya, belum ada namanya kan. Jadi di rumah beliau pakai ada setahun lamanya. 2017 sampai 2018. Nah, di 2018 alhamdulillah dapat kontrak ya di Sawah Paduan 2018. Kemudian beliau mencobalah untuk lebih mencoba untuk lebih eksis bukan sekedar ingin diakui lah gitu kan. Mencobalah mengajukan surat ke pihak Kementerian Agama. Oke. Ya gitu. Jadi ketika itu pihak kementerian itu bilang kalau ini atas nama organisasi kami tidak bisa melegalitaskan. Nah gitu. Kalau ibu mau diakui buat yayasan. Nah itu atas anjuran Menteri Agama. Jadi supaya tidak salah paham Ustaz. Jadi sekarang kami bukan lagi bernaung di Pertuni ya, tapi yayasan. Karena Pertuni itu sifatnya organisasi kan. Begitu. Kalau yang terdaftar tuh harus ada. Iya, ada nomor statistik, ada apanya. Salah satu diantaranya harus ada akte notaris ya kan? Iya betul. Kemudian ada anggaran dasar rumah tangga, ada RT ya. Ada RT. Jadi nggak bisa mengatasnamakan organisasi gitu. Iya betul. Jadi dibentuklah yayasan. Apa nama yayasannya Ustaz? Kalau yayasannya Yayasan Sahabat Pelita Inklusif.
sahabat pelita inklusif ya. Kenapa itu demikian? Karena di dalam yayasan itu ada 2 lembaga. Yang pertama itu adalah namanya sekolah paket pagi, Ustaz. Oh gitu. Ya, kalau paket itu bisa orang-orang umum bisa masuk, yang putus sekolah, yang itu di mana? Di lokalnya ada gitu. Jadi kan karena waktu kami kan berbeda, Ustaz. Kalau pagi itu paket. Ya. Kalau TPQ itu kan siang. Jadi waktunya kan tidak dempetnya. Ya. Jadi makanya kami satu gedung saja, Ustaz. Gedung tuh milik pemerintah atau milik yayasan? Yayasan. Oh gitu. Yayasan. Berarti ikut Ustaz waktu dulu tuh proses pembangunan segala macam ada di situ? Nggak dikontrak. Iya, kontrak. Ustaz. Oh, kontrak. Oh iya, kontrak. Apa maksudnya gitu. Ya. Oke. Jadi kami sebetulnya dengan pihak pengurus yang lain mengharapkan ini, Ustaz. Kami kan kalau ada mungkin relawan atau apalah namanya, kalau dapatlah kami hibah tempat, kami sangat bersyukur sekali. Karena kontrak itu ya mohon maaf jujur ya, Ustaz, besar gitu, Ustaz. Jadi kalau bahasa Minang itu besar pasak daripada tiang tuh, Ustaz. Oke. Jadi ya. Ya, dulu kami cerita spill sedikit ya, Ustaz. Ya. Jadi kami mengontrak 15 setahun tuh, Ustaz. Ya, 15 tahun. Jadi kalau seandainya kami dapat hibah atau segala macam, dana yang untuk ngontrak sekali setahun itu kan bisa kami pergunakan Guna untuk operasional yang lain. Ya. Ya. Ini kita himbau aja nih sahabat pemirsa. Ya, gitu, kalau ada yang mau berwakaf, ya kan? Ya. Bolehlah wakaf mungkin wakaf rumah. Kami sangat bersyukur sekali. Wakaf itu kan bisa saja wakaf yang sifatnya hak pakai sementara. Ya. Hak pakai. Jadi wakaf pakai berjangka kan, Ustaz? Iya. Jadi bisa saja. Jadi wakaf kan rumah untuk belajar bertuni. Selama sekian tahun. Selama sekian tahun gitu. Pakailah. Atau ya hak pakai gitu ya. Kemudian juga mungkin wakaf yang memang total gitu ya. Karena kalau wakaf kan ke lembaga wakaf ya, bisa saja ke yayasan atau memang melalui Aspen juga bisa nih. Ya, ini keren sekali nih Ustaz, karena memang benar suara-suara hati ini harus kita ulik dan kita bongkar ya Ustaz. Ada lagi suara hati yang mesti kita sampaikan nanti Ustaz. Enggak tahu nih pendengar kita, ayo ini pendengar kita jembatan kebaikan kita Ustaz. Iya. Oke, Ustaz. Sip. Ya, jadi itu jadi diluruskan gitu. Jadi Ya, kami betul. bukan lagi di bawah Pertuni ya, tapi yayasan. Ya, paham. Kalau tadi mah berpikir memang di bawah Pertuni nih, Ya, Ustaz. bukan. Awalnya memang yayasan. Ya. Organisasi. Artinya Ustadz adalah bagian dari Pertuni, tapi tidak sebuah anggota Pertuni ada di yayasan. Ya, betul. Gitu ya. Ngurus. Kalau berarti Ustadz Rusman, bagaimana ini pembinaan sahabat-sahabat kita yang seperti ini? Ustadz Rusman Edi ini salah satu di antara penyuluh internasional besokannya lagi. Amin. Penyuluh nasional ini ada aja nih cara menyuluhnya. Bagaimana sebenarnya POV atau sudut pandang dari TPQ apa nama TPQ-nya Ustaz? TPQ Braille Al-Fatih. Braille Al-Fatih ini coba bisa di spill dikit Ustaz. Ya, selaku dalam kapasitas penyuluh, sebetulnya awal ceritanya mungkin ini klubnya Allah juga mempertemukan seperti itu. Saya sebetulnya dulu setelah event penilaian penyuluh teladan menghadapi untuk yang 2019 ya. Jadi waktu itu kata Kemenak Pak Kepala, Ustadz, kalau mau lomba ini harus yang ada yang unik, yang ada gregetnya gitu ya. Terus saya mikir apa ya lagi ya. Lalu bilangnya harus keluar dari zona nyaman. Nah, tidak lama setelah itu mikir, ditelepon sama dinas sosial untuk membina kawan-kawan di Tunarungu. Oke. Dah berjalan itu 1 bulanan, datanglah Bu Nang tadi, Salnita. Iya. Ustaz, datang ke situ minta ke Kemenak, siapa kira-kira yang bisa mengajar kawan-kawan kami, anak-anak kami yang tunanetra. Rupanya ada situ salah satu pegawai, Bu kontak aja nomor ini, kebetulan nomor saya gitu. Ditelepon sama Bu Nang nih, betul Bapak bisa ngajar ini Pak? Di tunanetra. Dia pikirnya, nah ini dia
ngajar tunanetra ini lain lagi apanya gitu ya. Iya. Kemarin tunarungu, sekarang minta tunanetra. Nah, kumpulan ada semua. Iya. Bagus ini gitu ya. Dalam apanya, terlepas dari ada kebutuhan dari lembaga ini ya. Kita juga Terbantu. Ini lain apanya nih gitu ya. Ini luar lain dari yang lain ini. Iya. Oke Bu gitu kan. Sampai di situ minta ngajarin ibadah, ngajarin Quran. Ya Qurannya mungkin ada tahsinnya, mungkin ada tilawahnya. Iya gitu ya. Nah, jadi dia okekan itu. Masuk ke situ. Nah, lembaga itu udah ada. Seperti dibilang Ustaz Mezi tadi, TPQ Braille El-Fatih ya. Iya, Ustaz. Nah, masuk di situ. Sudah ada Ustaz Mezi ketemu dulu. Udah ketika itu tahun 2018 19 tuh Pak. 19. 19 lah. Masuk ke situ. Jadi ajar di tempat Mezi ini. Nah, Mezi ini satu sisi dia kan guru. Guru paket kayak tadi, kalau pagi dia ngajar gitu ya. Nah, di jam-jam saya itu Mezi ini gabung untuk ke materi tadi, setiap ada tilawah, ada tahsin, tahsin ya. Nah, bergabung di sini. Jadi berjalan seperti itu. Itulah masuknya ke dunia di tunanetra ini. Ternyata memang banyak kurang kita. Ya, dari kawan-kawan ini gitu kan. Ada pelajaran yang bisa kita Jadi tidak lama setelah itu nelpon lagi yang autis. Lo mikirnya kenapa kok sekalinya nelpon semuanya lembaga-lembaga kayak gini ya? Kan Ustaznya minta kan? Iya itu. Orang itu kan. Iya. Kalau ada yang greget tuh ya. Gregetnya. Oh ini bagus ini gitu ya. Disupport sama kawan-kawan sama pimpinan. Bagus itu Ustaz. Lanjut gini. Jadi masuklah ke ada tunarungu, ada tunanetra, ada autis gitu ya. 3 ini. Sempat juga ini jadi apa sama orang lain. Jadi ocehan apa namanya ya. Mungkin bagi kita itu tidak jadi penghalang. Ini jadi pupuk aja. Apa kata orang Ustaz? Masa yang tidak mendengar gitu ya. Gimana cara Lainan bandanga tuh Ainda jauh mau diajak Quran. Tidak bisa aja doh. Iya. Ikonya tidak mendengar, aja kau mendengar penyuluhan awak kok. Iya. Ya itulah sampai ke telinga Ustaz. Oh ya. Sudah tu tambah ke pertuni. Tambah lecek lah. Aku nak tunanetra lah. Lai dicari Quran tu nak salah je. Apalagi ini yang tidak melihat sama sekali. Iya. Tak kerajo Quran. Kan gitu. Itu bahasa-bahasa ya. Iya. Dalam masa lalu masuk autis gitu ya. Oh, dia masuk autis. Autis lah kan? Iya. Apa nih yang autis lah ya? Ikut lah kerajo Ustaz gitu ya. Iya. Jadi bahasa-bahasa seperti itu saya kumpulkan ini jadi pupuk. Saya ingat di zaman Nabi kan Nabi itu kan dilempar sama tahi kuda, tahi onta. Itu bukan jadi penghalang untuk mengembangkan dakwahnya. Tapi ini dijadikan ibaratnya ilustrasi, jadikan pupuk untuk tumbuh dan berkembang. Iya. Nah, Ocean tadi saya posisikan sebagai itu. Mudah-mudahan ini pupuk lah, pupuk. Iya. Menyuburkan nanti ya. Saya buktikan kan gitu ya. Akhirnya tumbuh besar pohonnya tuh. Se-Indonesia orang tahu ya, juara 1 Jadi di khusus tunanetra. Rupanya mereka ini bisa tilawah. Ya kan? Jangan tahsin itu kan tilawah bisa. Tilawah bisa. Bisa tilawah. Iya. Ya, sama sih. Dulu itu ada 12 berapa ya, Mizi ya? 16 atau 12. Jadi ini tunanetra gitu ya. Jadi karena ada peluang, wah ini lebih apa? Jadi banyak yang kita bisa ambil dari mereka teman-teman ini ketimbang kita bandingkan dengan yang anak kita yang di luar yang biasa itu plus minusnya gitu ya. Makanya dalam bahasa disabilitas itu kan ketika kita bisa mereka tidak bisa.
yang mereka bisa, kita juga tidak bisa. Dalam arti kita juga disabilitas sebetulnya. Bagi yang tertentu. Kan seperti itu ya. Benar, kita nggak bisa Dan ya. kita yang bisa itu. Siapa ya? Yang kayak tadi nggak semua orang bisa baca Quran Braille ini kan? Ya betul. Brailler atau Brailler? Braille. Braille. Iya. Ya. Kita bisa kan? Ah. Mereka tidak bisa. Iya, iya. Coba yang mereka bisa. Ah, Kita juga nggak bisa. tidak bisa. Berarti kita juga Disabilitas. Iya. Ya benar. kan seperti itu ya dalam konsepnya Ya. kan seperti. Jadi tidak ada pula yang harus kita banggakan gitu ya. Kan gitu apanya. Jadi kalau Ustadz mengajar ke sana, sahabat-sahabat kita di situ ada 12 atau Ya. 20 orang, Ya. maka disabilitas itu Ustadz. Iya. Gimana ya? Dan lagi Kang kawan ini tidak ada merasa minder, Iya, tidak ada apa. Kayak Mezi ini biasa aja. Ngomongnya biasa aja. Ini kok percaya diri sahabat-sahabat kita Percaya itu diri biasa. kok sampai tinggi ya? Ada satu. Ini kan dekat orangnya nih. Satu pengalaman saya di apa namanya di Waktu mengajar ya? Hah? Iya. Jadi kalau biasanya kan datang tuh baca salam ya Pak Mezi ya. Di sekali dulu tuh enggak baca salam, nyelonongnya masuk gitu ya. Masuk ke ruangan. Ya ya. Udah datang Pak Edi, bilang Mezi ini. Ya. Ah, Kok Mezi tahu saya datang? Ya bau nampak jelek. Ini orangnya. Iya, iya, iya. Rupanya hidungnya lebih tajam dari apa? kita tanya dulu benar sih Ustaz Mezi. Kalau gini Pak Edi datang deh. Iya iya iya. Jadi itu ada plus minus tadi Ya, gitu ya. Jadi dengan kondisi seperti itu mereka udah enjoy, udah apa ya? Cuma yang diajarkan kepada sahabat-sahabat kita ini apa nih Ustaz? Memang lagu seperti biasa Awal atau bagaimana? tahsin gitu ya. Tahsin, Perbaiki ya. bacaan Kang kawan ini Oke, kan oke. ada ya. Oke. Kemudian masuk waktu itu ke tilawah, diajarkan tilawah. Oke. Juz berapa Ustaz gitu kan. Buka di awalnya itu lagu dasar gitu kan. Lagu dasar udah bisa semua, pindahkan ke ayat lain. Nah, jadi sehingga Kang kawan ini bisa apa itu nih lagu Bayati gitu ya. Nih lagu Bayati sudah. Hijaz itu ya. Oke. Mereka bisa kenapa? Kan tidak ada larangan, hak mereka ini ada. Iya, iya. Orang bisa tilawah juga harus juga pengen bisa. Oke. Ya Oke. kan? Ini kalau lagu sempurna nih ya. Kita aja. Tapi sebelum ini ya, Ustaz. Jadi sahabat-sahabat ini diajarkan kayak orang ngajar, berarti Ustaz Biasa, ngajarnya seperti biasa. ngaji biasa. Ya. Biasa karena kita mendapatkan Kang kawan ini yang udah di Quran yang udah lancar gitu ya. Jadi kita di situ diminta sama ketua untuk memberikan pengembangan, ada mungkin dari tahsinnya, kemudian tilawahnya gitu ya. Oke. Nah, masuk tartilnya kan gitu dulu. Oke. Ya. Saya loncat Ustaz, saya jadi menarik nih. Ustaz Mezi, Yes, apakah ada di antara sahabat-sahabat kita tunanetra yang pandai ngaji? Ada Sat. Ada. Banyak malahan. Banyak yang pandai ngaji. Iya Sat. Oke. Ya. Itu ini dari tugas dari misalnya yayasan tadi, bagaimana bisa Iya, tekad yayasan seperti apa nih? Tekad lembaga ini. Iya, lembaga yang terutama yang TPQ yang saya Oke, pegang. oke, Jadi kami itu berusaha kalau misalnya ada mungkin di antara keluarga, sanak saudara atau siapapun yang mempunyai anak tunanetra yang mau membaca Al-Quran, belajar, datanglah ke TPQ gitu. Jadi jadi istilahnya kami itu menghimbau lah gitu ya. Menghimbau kalau ada mungkin di antara keluarga. Masalahnya gini Ustaz. Ya mungkin ya ada di antara orang tua itu kan ada yang ya tidak semuanya berpikiran yang seperti kita ini kan. Ada yang mencarikan jalan pintas. Oh anakku punya kekurangan, nah misalnya kan. Hapuslah. Oh, ya maaf ini mohon maaf ya. Iya. Apa CMB ada dua dia kan itu kan.
Nah, itu yang sangat disayangkan. Padahal usia mereka masih usia sekolah. Ada yang bahkan masih kecil. Karena ada hak mereka yang harus ditunaikan. Iya. Ada juga yang istilahnya kalau bahasa Minang itu diparam saja dalam rumah. Ada pula Ada tuh. juga ya? Ada juga. Ya mungkin karena entah malu entah apalah gitu ya, minder ya. Punya anak seperti Iya. itu. Punya anak seperti itu. Tapi ini menarik bagi Ustaz Mezi sampai kuliah. Ini memang tadi dari cerita keluarga orang tua tuh kurang mampu. Ini gimana kisah kok sampai memang tekad untuk kuliah atau gimana nih ceritanya dulu? Dulu kalau ekonomi ya kan ekonomi menengah ke bawah orang tua ya. Oke. Tapi alhamdulillah karena ya kalau Allah itu kalau ada niat itu kan Allah itu kan mempermudah jalan. Jadi karena ada niat orang tua gigih ya kan di saat itu kalau bisa anak ini harus punya pendidikan gitu kan. Di saat itu diantarlah saya ketika itu masih kecil-kecil, masih usia kanak-kanak lah. Masih di Bandung ya? Bukan, 2004 kebetulan udah pulang ke Sumatera. Ya. Jadi masih ya lebih kurang 10 tahun lah ketika itu ya umurnya. Itu ada di saat itu tuh di Payakumbuh SLBA Payakumbuh ya. Ngalau. Ngalau, Ya itu di khusus dulu itu khusus untuk disabilitas netra. Kalau sekarang kan SLB udah banyak ya. Kalau dulu kan terfokus itu. Kalau untuk tunanetra ini SLB-nya, untuk tunarungu ini SLB-nya gitu kan. Kalau sekarang kan udah campur aja. Iya, betul. Jadi diserahkanlah saya ke sana ketika itu. Ya kalau masih usia kanak-kanak kan masih apa ya? Masih bermain lah ya. Masih erat-erat dengan orang tua, masih apalah gitu kan. Oh, ini memang diasramakan. Ya memang ada asramanya. Oke, ya. Memang ada asramanya. Terus Ya, diantarlah saya. nangis nih ceritanya dia. Namanya. Iya. Baru pertama kali pisah dulu kan. Itu merasa terzalimi nggak? Merasa tidak disayang, merasa dibenci. Waktu itu gimana sih perasaan? Di saat itu mungkin iya ya. Iya, di saat ya. itu mungkin iya. Kalau sekarang tentu beda lagi. Itu sempat berapa lama nangisnya, merasa terzalimi, merasa diasingkan? Iya, apalagi dulu kan ya komunikasi Belum ada handphone seperti ya? sekarang ya. Iya, benar. Adapun komunikasi teleponnya masih telepon kantor, telepon tangan gitu ya. Iya. Itu pun nggak bisa telepon sering-sering kan. Iya. Ketika itu ya setiap minggu itu pulang. Kampung orang tua di Payakumbuh. Di Bukit Tinggi ya. Oh, di Bukit Tinggi. Oke, ya. Di Bukit Tinggi. Setiap minggu itu pulang gitu kan. Kalau teman-teman tuh yang udah lama udah terlebih dahulu di sana itu kadang mereka kan nggak ada pulang-pulang tiap minggu kan. Kadang kapan hari libur aja mereka pulang kan. Kalau saya ketika itu ya tiap minggu pulang awalnya kan. Lama kelamaan sering berjalannya waktu sekali sebulan pulang gitu. Akhirnya udah merasa betah. Setahun udah pulang-pulang. Ya, setiap semester aja pulang. Jadi ya kami itu dulu di asrama di Payakumbuh itu ya, memang dibina betul-betul. Kalau mampu anak ini boleh sekolah di luar bergabung dengan anak-anak normal. Oh, sampai digitu kan ya? Iya, memang gitu. Ya, ditempa lah istilahnya kan. Jadi alhamdulillah SD-nya aja yang di sana. Kalau SMP udah gabung sama anak normal kan. Oh, SMP gabung sama anak normal? Anak normal SMA sampai kuliah kan. Oke. Sampai kuliah gabung anak normal? Iya. Jadi teknik materi gimana waktu kuliah? Ya kan nggak ada nggak ada difasilitasi. Mohon maaf kalau di Jogja kabarnya saya dapat kan ada difasilitasi di situ kan. Oke. Malahan walaupun tidak ada anak disabilitas ada pun atau tidak tetap difasilitasi kan gitu. Ada layanannya di sana gitu. Ya, ini sama dengan ditampa ini beban kuliah berat ini sampai sarjana nih. Berat. Kita yang lihat dosen ngajar sama lihat fotokopi aja baca buku belum tentu juga. Itu kalau diceritakan itu ya panjang itu Ustaz. Gimana? Ambil sarinya deh. Kita penasaran. Kita yang sebagian anak-anak normal aja kewalahan kuliah sekarang nih kan. Intinya kalau kita bergabung dengan anak-anak yang non disabilitas itu kita yang dituntut harus berpandai-pandai. Karena ya mohon maaf ada pun namanya gebrakan inklusif dari pemerintah. Tapi faktanya belum merata tuh Ustaz. Oh gitu. Masih walaupun ini sekarang kota udah inklusi tapi belum merata. Faktanya belum merata. Masih banyak juga guru-guru yang belum paham menghadapi anak-anaknya seperti ini kan gitu. Iya. Jadi kan berarti kan itulah ya PR mungkin bagi pemerintah ya barangkali ya itu kan. Jadi ya kita yang harus banyak speak up Ustaz. Kita yang harus banyak yang bersuara gitu. Waduh. Oh iya. Berarti kita yang banyak mengenalkan diri gitu. Jadi berarti kuliah dulu mana?
Apa Ustaz? Di kuliahnya gimana waktu itu dia? Kita yang banyak bersuara, kita yang mengenalkan ke dosen atau apa. Kalau mengetik makalah itu kan, Makalah betul. ya kan pakai Ada kelompok laptop. kan? Iya, Ada kelompok pakai laptop. Iya. Oh, berarti pakai Ustaz Messi bisa. bisa, karena kan ada Laptop braille juga. bukan laptop biasa, tapi cuma kan ada aplikasi suara di sana. Jadi apa yang kita ketik itu kan berbunyi dia. Nah, itu ada aplikasinya. Iya yang kayak keyboard itu itu kalau ya. ada huruf A, Ya, A yang bunyi. ya, sampai HP pun kan kayak gitu. HP kan ada. iya. Setiap HP malahan ada fiturnya kan. Tapi sekarang lebih enak ya sebenarnya dengan digital sebenarnya kan. Sekarang lebih enak. Jadi buat bikin kuliah tinggal Ya. bikin skripsi pakai Ya. kayak gini aja, bicara kayak gini aja kan? Ya, tapi kalau zaman dulu itu yang saya sangat bersyukur, di situ terasa perjuangan kan. Ya. Kalau sahabat-sahabat gimana dukung nih? Kan mohon maaf nih kayak gini Ustaz. Iya. Josia Ustaz kelompok Ustaz Mezi deh. Ustaz Mezi dah lawak ke kerajo kan kadang rasa dibedakan nggak? Alhamdulillah enggak ada model itu, Ustaz. Alhamdulillah iya. tidak seperti itu. Alhamdulillah. Anak Ian ini memang luar biasa Nah, alhamdulillah. persahabatannya. Gitu. Adapun yang seperti itu, tugas kita memberi pencerahan kepada mereka. Iya, memang sejak dulu bakal Ustaz nih. Memang pantas dinobatkan jadi guru. Ya, kita tidak bisa menafikan orang Ya. yang berpikiran seperti kita kan nggak Ya, bisa ya. semuanya kan. Ada yang sifat-sifat seperti itu kan. Iya. Tapi tugas kita memberi pencerahan kepada mereka. Gitu. Sewaktu kan nanti banyak bimbingan ya, skripsi, tesis, Iya. skripsi itu ada gimana nih prosesnya? Ya, malahan saya tidak mulus skripsi itu, Ustaz. Oke. Judul apa namanya? Apa judul skripsinya? Kalau dulu kan bagaimana cara anak ini belajar di sekolah umum gitu kan. Oke. Saran dari dosen, kita harus memikirkan jumlah. Kalau kita teliti itu kan ada persentasenya, ada Oke. statistiknya. Oh, yang diambil ini lapangan pula ini ya? Lapangan, Ustaz. Lapangan. Kita aja buku aja. Malahan studi skripsi saya itu kualitatif. Wih. Kualitatif kan banyak wawancara, Ya. turun lapangan gitu kan. Kualitatif Iya. pula nih Ustaz ya. Iya. Iya. Jadi di saat itu dosen menyuruh nukarlah judul apa. Maka saya ambillah. Saya tengok fenomena sekarang ini karena berbasis digital, orang kan banyak mendengarkan Al-Quran itu kan lewat apakah musik box, apakah lewat apa kan. Mereka nggak tahu bentuk hurufnya kan. Ya. Jadi saya ngambil di situ. Kalau ini dibiarkan, lama-kelamaan Braille ini bisa hilang. Waduh, Ya. keren nih. Jadi jangka panjang itu. Padahal Braille ini sudah susah-susah ditemukan oleh orang Prancis kan. Orang Prancis ya, temukan Louis Braille kalau nggak salah ya. Oke. Ya. Terus apa judulnya? Bagaimana media pembelajaran Al-Quran Braille ini diminati gitu. Bagaimana apanya? Banyak saya ketika sidang saja Ustaz, banyak saya membawa alat peraga itu Ustaz. Ya, tanya sama Ustaz Edi. Anda apa hubungannya Ustaz Edi? Ya Ustaz Edi kan hadir ketika saya sidang itu. Jadi ini kan waktu salah satu binaan. Ya. Oke, ya. Ya, salah satu binaan Banyak saya membawa alat peraga ketika saya bilang sidang. sama Pak Kemenak, Pak, binaan saya di situ mau ujian kompre. Oke. Izin saya Meliput gitu. mendampingi. Ya, oke. Oke, kalau gitu bawa humas. Ya, datang Ustaz Edi ketika itu. Bawa humas dari kantor. Iya. Diliput di situ gimana proses sidangnya, munakasahnya. Oke. Jadi di situ saya lihat sama pengujinya. Pengujinya teman sama kenal Dosen dengan di saya. sana juga. Iya. Ustaz Edi masih dosen di situ dulu kan? Waktu itu belum? Pak Edi, kenapa didampingi anak ini? Ini binaan saya, Pak. Lalu kata dosen yang lain, oh kamu bawa sponsor sini ya. bahkan Ustaz bukan maksud sombong ya Ustaz ya. Iya. Tapi ini kan cerita ya. Iya. Bahkan di saat itu tuh biasanya kan kalau dosen menguji itu kan bagaimana caranya supaya mahasiswa ini kena Iya. dengan pertanyaan-pertanyaan dosen itu. Ya, nggak terjawab lah. Iya. Malahan ini dosen yang banyak bertanya. Karena kita juga tunanetra di balik di bidangnya kan Ustaz ya. Iya. Iya. Jadi dosen yang bertanya. Dosen yang bertanya. Gitu, Aturan iya. dosen ngasih nguji, ngasih apa ya? Iya, Agak- mumpung nyari ilmu sama. Jadi mana yang penguji ini? gitu Ustaz. Iya. Jadi Mezi ini kompre dia bawa laptop. Bawa laptop, bawa Dia alat saya pikir- braille, bawa Al-Quran. Semua alat peraga saya bawa, Ustaz. Gimana caranya nih bawa laptop pula Mezi ini? Kayak mahasiswa biasa kan? Artinya kalau dilihat dari belakang orang nggak tahu bahasa ini. Ya, cuma dia memperagakan
apa ini alat-alat Ya, braille ketika saya apa itu kalau biasanya kan kalau mahasiswa itu kan duduk saja. Ya. Ini saya sampai berdiri sampai berjalan-jalan menerangkan tuh Ustaz. Kayak Kayak dosen ya? Ini Ustaz Edi nih saksinya nih. Ustaz Edi saksinya. Jadi menerangkan kayak gitu ya gitu. Iya. Sampai teman-teman itu kan nengok tuh di jendela atau teman-teman Iya, kampus iya. itu kan. Hah? Mereka yang istilahnya yang lagi basuh aja dosen gitu kan. Iya, iya. Heran-heran tuh. Ya, kalau ikut dosen lo lah mendengar kayak ikut Ustaz ya. Karena kebetulan saya tampil terakhir ketika sidang Makassar. Oh iya. So spesifik ini baru. Iya, Ini iya. baru bagi dosen. Makanya Iya. dosen banyak tanya. Iya. Yang menjelaskan. Dan ketika itu Messi. saya Iya, iya. menerangkan lugas gitu kan. Iya. Karena dosen itu kan kalau kaku-kaku menerangkan kan dosen itu kesempatan tuh. Iya. Nah, itu dia kan. Karena kalau kita lugas, kita tidak kelihatan Iya. kalau di bawah apa nama ini kelihatan pro-nya lah ya. Iya. Bahkan saya sempat jadi asisten dosen ketika itu. Jadi ada dosen dosen muatan lokal ketika itu mengajar muatan lokal ISBD ketika itu ya. Oh iya. Jadi ini boleh di-spill nama gurunya nih. Boleh aja, Boleh ya? boleh. Mungkin kalau Boleh kan kalau- Ustaz, iya. kalau yang baik ini boleh kita Ah, iya. spill lah. Jadi yang mengajak saya ketika itu, ya mudah-mudahan beliau mendengar ya. Ya. Itu kepada Ibu Susi Ratnasari. Nah, terima kasih Ibu sudah mempercayai saya untuk jadi asisten dosen gitu ya di saat itu. Jadi beliau menerangkan mata kuliah tentang disabilitas. Saya dipanggil untuk jadi pematerinya itu. Iya. Ya. Nah, itu kan apanya. Luar biasa binaan Ustaz ini saya. Aduh, nih sebentar guru. Ini saya lihat jadi penasaran nih. Berarti Al-Qur'an Braille yang dibawa tadi yang ini berarti? Yang ini. Yang ini ini. ada beberapa ukuran. Kebetulan yang saya bawa ini yang kecil. Yang kecil. Tapi ini nggak pakai terjemahan. Kalau yang besar ada terjemahan di belakangnya. Oh gitu. Ya, ini kebetulan saya bawa yang kecil. Nah, jadi diketahui juga para pendengar yang sempat menyaksikan ya. Ini Al-Qur'an ini 30 ini kan 30 juz 30 buku. Berarti satu juz ini satu buku gitu. Kalau Al-Qur'an biasa Oh, jadi tidak ada Al-Qur'an Braille dibikin yang satu Al-Qur'an jilid tidak 3. ada. enggak ada. Nggak ada ya, 30 juz ada ya? Karena apa? Kalau ada yang bertanya seperti itu karena apa? Karena tulisan Braille ini tidak bisa ukurannya tidak bisa diubah-ubah. Kalau tulisan biasa kan bisa diperkecil, bisa diperbesar tulisannya kan. Nah, kalau Al-Qur'an kalau tulisan Braille ini dia tidak ada ukurannya, tidak bisa diubah-ubah ukurannya. Jadi Oke. absolut sifatnya. Jadi makanya disiasatilah gitu kan. Makanya satu buku itu satu juz. Ini ada 3 cm Pak Zul. Lebih nih Ustaz. Jadi kalau untuk 30 juz berarti 30 lini ke atasnya. Ini 5 cm dan yang bagi sini mungkin 3 cm ya. Ya. Iya 30 lah ke atas gitu ya. Ini kan. Ribet bawahnya. Jadi isi- tapi ketika mungkin dosen ketika orang kan di kampus bawa Al-Qur'an gitu ya. Ya. Berarti harus nggak bisa. Harus tahu. tanya dulu jus berapa Ya. gitu. Jus berapa di Nggak bawah. bisa dia asal dibuka acak, Ya. diacak nggak bisa. Coba buka Al-Qur'an nggak bisa kayak gitu ya. Harus Iya, coba tentukan. Al-Qur'an jus berapa gitu kan. Kalau kita ditanya nih kalau nggak ngerti bingung juga. Iya, Sudah di bawah maka Al-Qur'an. ada kisah itu yang saya ceritakan di di belakang layar tadi. Iya Al-Qur'annya ini ya. Iya, dosen ketika itu kan nanya bawa Al-Qur'an jus berapa? Dosen bingung kan. Kok nanya jus? Tapi bawa aja Al-Qur'an katanya. Bukan. Kalau saya ini tunanetra. Jadi Ya. Al-Qur'an kami tulis Al-Qur'an Braille. Jadi Al-Qur'an Braille ini satu buku itu satu jus gitu. Baru dosen itu paham gitu. Iya gitu ya. Ya. Tidak Jadi- bisa seperti apa kan? Ya, ke karena- halaman sekian, ke halaman sekian. Iya, nggak bisa. nggak bisa ya. Ini Braille ini nggak bisa diubah ukuran ini, Ustaz. Ini kan Braille ini, Ustaz. Iya. Kita sama aja. Ya. Apa lah yang membedakan? Ini Kalau secara sekilas sama tuh, Ustaz. Kalau secara sekilas. Tapi kalau kita mau belajar itu ada beda-bedanya titik-titik. ini dengan berarti sentuhan ini Ada. lebih kepekaan ya. Ya ada bedanya. Nah, kalau untuk mengetahui apa bedanya itu ya ada tekniknya gitu. Ada ilmunya ya Ustaz ya. Ada ilmunya Ustaz ya. Iya. Aduh, luar biasa nih. Nggak asal titik-titik aja. Iya. Jadi siapa nemukan orang Prancis ya? Orang Prancis kalau nggak salah bisa di searching aja di Google kan. Dia non muslim berarti. Louis Braille non muslim. Non muslim Ah, menemukan ini. Ini ilmu. Kenapa bisa dikembangkan jadi Arab? Iya. Ketika itu ada pakar-pakar ilmu yang lain Iya. mengubahnya jadi kalau Louis Braille itu kan menemukan huruf abjad saja. Iya. Ya kan.
Nah, maka dikembangkanlah oleh ilmuwan-ilmuwan yang lain, diciptakanlah Arab Braille ini seperti apa kayak gitu. Jadi kalau ngajarkan kepada anak-anaknya, didiknya seperti apa nih Pak Guru? Ini Cara ngajarkan Braille Iya. ini kepada anak muridnya seperti apa? kita ada namanya Iqra Braille. Oke. Ya, Iqra. Jadi Ini contoh ada murid 2 nih sini. ya, ya. Oke. Jadi sebelum ke Al-Qur'an ada namanya Iqra, dipelajari Iqra dulu. Sama seperti biasa ya. Ya, diraba dulu Iqra-nya seperti apa, dikenalkan huruf hijaiyah dulu kan. Misalnya alif, ba, ta, sa, titiknya seperti apa, dihafal gitu kan. Nah, dihafal titiknya. Alif sampai ya itu. Kalau sudah mampu mereka alif sampai ya, baru dikasih tahu kalau baris fathah ini titiknya, baris kasroh, baris domah, ini titiknya. Nah, sudah tahu mereka baris, baru dikenalkan yang lain, mana tanda tasdid, tanda sukun, tanda tamarbutoh dan lain-lain sebagainya gitu kan. Tapi pernah enggak orang biasa yang kayak kita belajar sama ini? Tidak tertutup kemungkinan bisa orang biasa. Jadi Al-Quran Braille ini tidak hanya orang-orang yang tidak bisa melihat saja, orang biasa bisa. Mau belajar ya? Iya. Tapi mana yang rumit ngajarkannya? Tergantung. Tergantung ya. Bahkan ada teman sebangku saya ketika saya sekolah HAMAN ya. Ya. Ada yang bisa tuh Braille. Oh iya, Iya. karena diajarkan Ustaz. Iya, karena sebangku dengan saya. Oh. Iya. Sering-sering bertanya juga kan. Oh iya. Karena dekat kan. Iya. Paham? Oh iya. Tidak soal titik-titik. Enggak usah titik-titik aja deh saya. Makanya kalau kawan-kawan ini kalau baca Quran agak lambat nih, agak apa itu, dia analisanya di ujung jari itu ya, ini titik yang berapa nih. Ya kalau udah mahir Ustaz, jadi bisa aja nih 2 jari kayak gini aja. Itu bacanya secepat itu. Iya, kayak gini aja. Misalnya ini surat ini juz 27 ini ya. Oke. Ya, ini juz An-Najm ini ya. An-Najm. Nah, ini bacanya kayak biasa aja ini, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ara'aitallazi tawalla. Nah, gitu aja. Oh ini jadi yang dibaca sebaris itu bacanya Ustaz? Ya ini. Nah, ini kan nomor ayatnya, ayat Oke. 33. Oke, terus lanjut ke bawah Ustaz. Nah, ini ayat 34-nya. Wa'ata qalilau wa aqda. Nah, itu dia. Surat apa tuh? An-Najm. An-Najmi. An-Najm ya. Iya. Kalau ada yang baru belajar kan terbata-bata. Wa a kayak gitu-gitu bacanya kan. Oke. Nah, ya. Ya, kalau- Jadi ada juga terbata-batanya. Ada juga terbata-bata. Oh, ada juga. Iya. Ya, sama kayak orang Kayak orang belajar biasa lah Kayak ya. orang biasa lah, sama gitu. Ini inspirasinya benar-benar kayaknya kalau kita benar sungguh-sungguh nih, kemauan ada semuanya bisa Ustaz, ya? Bisa. Karena itu kan satu ungkapan kan, Apa? manjada wajada kan. Manjada Siapa yang wajada. sungguh-sungguh dia akan berhasil kan. Nah, itu. Ustaz Ustaz yang bilang ya. Iya. Cita-cita Ustaz apa sih sebenarnya Ustaz? Iya. Ada ini enggak? Apa cita-cita Ustaz? No? Ya kalau cita-cita ya jadi guru ya seperti sekarang ini kan. Emang cita-cita jadi guru ya? Ya, Di guru. SBD. Ya. SBD. Ada pasti guru. Udah guru. Ujung-ujungnya. Iya. Guru. Karena kan kuliah ngambil itu juga kan. Oh iya benar. Dari public speakingnya memang kayak guru ya Ustaz ya. Iya. Mirip Ustaz ini ya. Iya. Jadi dalam sejarahnya, Ah. sejarah sains ya. Stein. Oh, IAIN. IAIN. Ini sarjana tunanetra pertama di Bukit Tinggi. di Bukit Tinggi Ya, di kalau- UIN IAIN Bukit kita. Tinggi. Sekarang kan UIN. Ya. Pertamanya ini Ya, kalau di tempat lain banyak. di Bukit Tinggi udah ada. Cuma untuk Ya. di Bukit Tinggi ini Ya. yang khusus netra. Ya. Jadi Netra orang ya. netra ada. Ya kalau misalnya Ya. disabilitas lain tidak bisa berjalan gitu ya bisa ada yang. Ada, tapi yang netranya ini Oh iya. Yang banyak alat pendukungnya kan memang tunanetra ini. Dari segi tulisan saja udah beda kan. Iya. ya ini udah di motivasi sama Bang Nagari. Ya, ketika itu ya saya sempat juga dibantu. Iya. Ketika itu Saya sidang. ini waktu itu punya melapor saat gini Untuk skripsi. Untuk skripsi. Ya. Karena waktu itu kondisi ekonomi tadi kan. Iya, ekonomi, ya. Oke, karena kita ini merasa ini ada tanggung jawab moral kita. Iya. Saya bilang sama pimpinan, Pak, ada anggota binaan kita seperti ini. Iya. Nah, gimana caranya cari jalan keluarnya? Kalau enggak jadi mereka nih Iya. teman ini tuh wisuda karena skripsinya Sedang berjalan. orang berjalan gitu kan. Oke. Ya, Ustaz bikin surat, nanti saya Proposal. bikin proposal. Kita masukkan ke
Iya, banyak bank. salah satunya merespon itu Bank Nagari. Bank Nagari Syariah. Nah, jadi Peduli Nagari ya kan, kayak Aspen Ansarullah Peduli Nagari kan. Negeri. jadi situ Iya, iya, iya. belum sampai pulang Ustaz. Dari respon telepon lagi Ustaz. Udah dari respon sama dari pusat. Gimana Ustaz? Ya seperti yang Ustaz permohonan tadi. Akhirnya diserahkanlah sama Bank Nagari. Iya. Sekaligus memotivasi rencana ini kan masuk S2 ini. S2 tapi Oh iya. rencana mau masuk S2 tapi Wah, aduh tekadnya mantap. Nah, dia kesempatan ini mungkin ada Yang mau bantu. yang mau membantu itu. Masalahnya S2 itu kan apa ya? ya kalau untuk finansial lumayan juga. Agnia, ya. Agnia kita. Ini masih semangat kan S2? Masih kalau ya. Profesornya ada kan? Yang sudah dari Fortuny ada nih. Dari Netra. Dari tunanetra ada, tapi Iya. bukan Pertuni ya. Ya, tunanetra ada ya. Tunanetra ada. Profesor sudah ada yang Keinginan profesor. seperti itu mungkin Ya. ada bapak-bapak kita, Ya. Agnia kita, Darmawan kita, kita ini, Yang sempat mendengarkan podcast Iya, ini ya. untuk melanjutkan studi Mezi Mezi ya. ke jenjang pasca sarjana gitu ya. Iya, iya. Ya tentunya yang kita bersyukur mudah-mudahan gitu ya, karena keinginan masih kuat. Keinginan masih Kita lihat luar biasa nih. Sa. Jadi apa ya? Iya jiwa keguruan. Keguruan tadi karena memang harus mestinya ini harus jadi profesor nanti ini supaya ini kan. Amin Ustaz, amin. Ya ya. Tapi ini ini ya. Oke. Kalau dari yang Ustadz apa namanya Ustadz Usman Edi kan ngajar irama juga. Iya, irama. Jadwal Ustaz Edi itu setiap minggu sekali satu minggu ya. Apa irama apa yang paling enak diajarkan Ustadz Edi ini? Apa ya? Semua irama bagus. Kayaknya kalau semua irama bagus boleh dicobain dikit dong Ustaz. Cuma Ustaz pakai ini Ustaz. Yang mana? Irama enggak di Quran ini ya. Yang di Al-Quran ini ada yang iramanya? Enggak ada Ustaz. Oh, enggak ada ya. Dia. Yang hafal ada. Oh iya, kalau orang irama hafal ya. Apa Ustaz Mezi? Apa iramanya Ustaz? Ya, ketika itu yang dasar itu ya yang pertama kali itu surat Al-Baqarah ayat 40 itu. Ustaz Mezi boleh dicobakan, orang bilang nih benar nih Ustaz Usman Edi bisa ngajarkan ini. Kita harus dilihat dulu. Saya belum pakarnya. Ada. Oh enggak. Kita memang lihat kebenaran benar Ustaz Usman Edi bisa ngajarkan gitu. Aduh. Oke, ini dan juga nanti dengan Ustaz Usman ini kita minta ininya kan, gimana? Oke, kita minta 2 berlagu nih kan, cuma lagu. Wah. Ya kalau saya ini belum pakarnya, kalau ibarat nyanyi agak-agak fales-fales sedikit. Enggak apa Ustaz nih, ini yang tak fakar aja sudah tercengang-cengang kita nih. Oke Ustaz. Iya coba. Ya Ustaz. Sudah apa tuh? Al-Furqan. Ada Al-Baqarah. Al-Baqarah. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil azkuru ni'mati uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Lagu apa tuh? Lagu apa tuh? Lagu apa tuh? Bayati. Oke. Kalau nggak kurang-kurang tuh mohon maaf lah Ustaz. belum pakarnya. Iya. Tapi serunya ini kalau kita dengar pakar kita ini apa Ustaz? Ini lagu asli yang diajarkan seperti apa nih Ustaz? Kan lagu yang tertangkap, lagu yang diajarkan. Iramanya berarti ini seperti apa iramanya Ustaz? Kita boleh. Ya betul yang dibaca tadi. Tadi Bayati Ustaz ya. Mungkin ada dikit-dikit ya. Mungkin maksimalnya gitu ya. Ya. Betul itu kan surat Al-Baqarah. Ya, kan gitu tadi ya. Ya cuma di apanya
dikit rohnya kurang panjang gitu Iya, kan. iya. Oke. Mestinya seperti apa nih, Ustaz? Eh? Kita coba dengar ke guru seperti apa nih. Ya bani Israil quruni matiyal kita nggak pernah belajar. Ya, Pak. Penekanan. Ni'mati allati an'amtu alaikum. Nah, Lebih penekanan kurang. Terus, enak nih Ustaz, terus Ustaz. allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi. Nah, kita dasarnya dulu. Coba kita cobakan ke kami bagiannya. Wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Nah, Itu pola, kita lihat aja gerak mulut lihat. pola dasar. Pola dasar ya Ustaz ya. Ya, boleh dibilang ini sebagai patron. Patron ya. Patron. Puncaknya itu apa namanya Ustaz? Yang mana nih? Puncak lagunya apa nih? Wa iya tadi. Ya. Wa iya. Wa iya. Oh itu Ya ya. farhabun. Nah, jadi di situ Boleh lah. Selesailah bayat gitu ya. Iya. Oh itu ya tidak saya. Iya, Ini berarti. patron. Patron. Iya, jadi patron ini hanya sebagai dasar. Dasar. Nanti kalau anak-anak ini mahir, Kayaknya enak belajar irama nih sahabat. Ayo kita. kalau mahir, Ayo kita kumpul bareng-bareng di Aspen, kita belajar irama. mahir ditranslate ke ayat lain gitu kan. Oh ini kayak sampel fa'ala nih kalau di bahasa Arab nih ya. Iya, ini Iya, patron dasar gitu. Dasar. Rumusnya nih, Sat. Rumusnya. Rumusnya. Misalnya bagi pemula. Dipindahkan ke ayat lain, ditukar Dipindahkan juga ke ayat ayatnya gitu kan. Udah bisa juga. Jadi dasarnya, polanya, nadanya Iya, iya. itu dipindahkan. Kan ayatnya yang Iya. yang berbeda. Berbeda. Nadanya itu juga. Ada itu juga, Irama itu juga. Ya. Rumus dasarnya Sat ya. Walaupun ayatnya lain, zalikal kita gitu kan, bisa juga pindahkan ke situ nada tadi gitu. Jadi ndak itu aja di mana-mana ngaji. Ini kuncinya nih Sat ya. Juga, mana suruh ngaji itu juga enggak. Ini hanya sebagai pola dasar. Ini minta lah ini ke mandirian peserta untuk mentranslate ayat. Oh ini udah bisa kita kasihkan ayat lain. Coba pindah ke lagu ini, ke ayat ini, lagu tadi. Nah, jadi kalau anak udah bisa, berarti kan tingkat kemahiran itu udah bisa terlihat di situ. Kenapa ini yang dibaca oleh Ustaz Mezi ini? Karena ini Dasar. pertama diajarkan ini dulu. Jadi lengket itu Dasar sampai sekarang. pertamanya itu ya. Nah, lengket itu sampai sekarang gitu. Kemudian saya yakin dari Ustaz Mezi itu segan mengangkat suara di depan guru. Kalau beliau ngajarkan murid sudah berlantang-lantang juga karena ada guru sini Ustaz Mezi. Luar biasa nih, luar biasa ya. Jadi itu yang di apa dulu kan. Jadi beda-beda kalau kawan-kawan yang netra ini tidak jauh beda dengan yang normal lain. Iya ya, tapi Hanya melihatnya yang Iya. iya ya. Kalau suara sama ya Ustaz ya. Sama. Cuma kalau memang dia apa di penglihatan aja Ustaz ya. Kalau beda pula dengan yang apa ya Ustaz ya? Tunarungu. Yang tunarungu ya kan? ya autis Autis ya kan? atau Yang kayak yang siang lain kan gitu kan. Ada anak ini tingkat daya serapnya rendah. Iya ya. Jadi kalau kita ulang-ulang sampai sekian kali wajar. Iya iya betul. Ustaz, ada yang bisa melihat tapi tidak bisa mendengar itu rungu. Kita melihat. Tapi Ya. tidak bisa mendengar rungu ya. Rungu kan? Ya, ada juga rungu sekaligus wicara. Kalau Iya, telah bicara dia ya. Nggak bisa dia bisa melihat tapi tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Biasanya itu satu paket. Satu paket ya? itu paket ya. Oke. Kalau ini netra, Netra. kita kan kemampuan apanya bisa kita maksimalkan seperti normal yang lain Iya, kan. Ya. oke. Karena ini beliau tuh butuh cuma dari audio yang apa Iya, gitu kan. iya. Nah, bisa Iya. ya
Ada ini ibu-ibu yang apa lebih linking lagi dari Iya, lebih lengkap. Iya, itu rekan ngajar. Iya. guru juga. Dulu ya. Ah, Aduh, ini asik sekali nih Ustaz. Tapi memang karena waktu dan kesempatan di hari Jumat yang penuh berkah ini, Ustaz, kita ambil dulu sudut pandang Ustaz mungkin di penghujung ini, apa namanya, closing statementnya tentang teknik mengajar dan kenapa kita mesti menaungi sahabat-sahabat kita dari Fortuny seperti ini, Ustaz. sebetulnya teman-teman kita, sahabat kita dari netra gitu ya, itu tidak ada bedanya dengan yang lain. Arti apa? Dari sisi hak mereka itu sama, ya, hak untuk bisa, hak ingin belajar, ya gitu ya, hak menjadi yang berkualitas ya sama gitu ya. Maka kadang-kala ini yang tidak hanya netra, mungkin yang lain yang sering termarginalkan bagi kita, terabaikan bagi kita dari sisi tindakan, perhatian dan lain. Padahal mereka sama gitu ya. Nah, jadi sebetulnya yang tadi itu sebetulnya kita tidak bisa terlalu berbesar hati, kita bisa, mereka tidak. Sebetulnya kalau kita balik, mereka bisa, kita juga tidak. Kan? Tidak, ya. Nah, jadi sebetulnya itu sama bagi kita kan. Jadi mari kita, perhatian kita mungkin ini tertuju kepada ya mungkin pihak-pihak tertentu gitu ya. Mari kita seriuskan perhatian kita kepada teman-teman kita yang boleh kita sebut sebagai ya apa, yang punya keterbatasan gitu ya. Itu mari kita apa yang kasihi dan naungi mereka gitu ya. Naungi mereka. Ya. Itu Ustaz. Siap. Dari situ Samezi sedikit closing statementnya seperti apa? Ya, kami istilahnya yang penyandang disabilitas netra, kami ini mempunyai kemampuan. Jadi jangan kami dibeda-bedakan. Nah, itu kalimat itu mungkin sudah sering diulang-ulang, mungkin barangkali banyak yang lupa. Jika ada keluarganya, sanak saudaranya, atau siapapun lah yang memiliki kekurangan, jangan sekali-sekali dibedakan. Kasih kesempatan mereka untuk belajar. Kemudian bagi kami yang mau belajar, kami siap berada di TPQ Braille Al-Fatih di Jalan Sawah Paduan, Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang. Mungkin itu aja, Ustaz. Baik, luar biasa sekali. Ada sedikit himbauan Ustaz. Silakan, Ustaz. Kita sebagai apa ya, yang selalu mendampingi kawan-kawan netra dalam kapasitas kita sebagai penyuluh agama, Ya. dari Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi, tentunya di sini mereka ini punya seperti dia ada sisi kelemahan, keterbatasan. Kalau sekarang mungkin ada secara finansial, secara sarana prasarana gitu ya. Ya, tentu kami menghimbau kepada pihak-pihak untuk mengulurkan tangan, yang memberikan perhatian gitu ya, terhadap apa yang bagi mereka ini yang butuh. Iya, kalau sekarang seperti tadi mereka ini ngontrak ya, apa ya, ingin punya tempat yang lebih representatif atau apa gitu ya, ada sarana-sarana. Tentunya kita mengetuk para dermawan, para agnia. Mudah-mudahan ini bisa jadi catatan kita bersama. Terima kasih. Baik, Ustaz Rusmanedi dan Samezi, luar biasa sekali. Jadi teringat mungkin salah satu firman Allah bahwa manusia itu di mata Allah itu semuanya sama ya Ustaz ya. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Maka jangan pernah kita melihat kekurangan pada saudara kita. Yang dibilang Samezi tadi, bisa saja di mata Allah mereka lebih mulia dibanding kita. Maka untuk itu titipkan mungkin apa ya, yang bisa kita titipkan dari jalan surga kayak Ustaz Rusmanedi nih. Sudah banyak saham ke surga beliau nih kan. Yang jelas satu di antara tiket itu
nanti tiket-tiket itu buat tim Aspen Ustaz. Amin. Mudah-mudahan. Dan tentunya juga buat sahabat penonton, semua kita adalah sangat cenderung kepada kebaikan, karena orang-orang yang terpanggil hatinya untuk kebaikan, semua kita adalah tentunya bersatu dalam bingkai tauhid la ilaha illallah. Selamat buat Ustadz Rusmanedi dan Bos Amezi, berkah buat kita bersama. Sahabat semuanya, sampai di sini kebersamaan kita, tetaplah setia di channel ini. Akhirnya saya Zulfam Yadi, Saya Rusman Edi. Saya Mazi Ramadan Putra. mengucapkan terima kasih. Akhir wa kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.